Bentar. Emang nama Alkitab cuma Yohanes doang? Eliada kan juga ada. Tapi kan nggak populer. Oh iya, oke. Lanjut. Lanjut Yan. Hey, kembali lagi bersama kami Serawung Podcast. Saya Noel. Saya Yoyo. Tian. Dan saya El. Bersama Yes Is Indonesia and this is Unpopcast. Ketemu lagi teman-teman di Unpopcast. Gak penting banget. Ya, sekali lagi semoga teman-teman dari obrolan kami bisa tergelitik, bisa memikirkan ulang, bisa merenungkan kembali tentang topik-topik yang sering kita dengar dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, tapi kadang-kadang tidak kita lakukan. Iya. Oke. Masih dalam bahasan Life on Mission juga, dan di dalam konteks connect ya, terhubung dengan orang-orang di sekitar kita khususnya yang belum kenal Tuhan. Nah, kalau kemarin kan kita udah ngomongin bagaimana orang Kristen tuh punya eksklusivisme sempit. Ujung-ujungnya cancel culture dan bagaimana to not do it gitu. Nah, sekarang kebalikannya. Ada orang Kristen yang justru tidak mau mengaku sebagai orang Kristen. Mungkin mereka mau connect, tapi tidak connect sebagai orang Kristen. Sebagai apa? Gimana dong? Jadi mereka nggak embrace identity mereka. Identitas sebagai orang Kristen tuh ditutup-tutupi. Ya udah so-so aja kayak gitu. Ya bukan berarti harus pamer juga tiap kali ibadah ya kayak gitu. Artinya menutupi bukan tidak pamer saat ibadah dan tidak punya bio ayat dan juga tidak pakai kalung salib. Bukan cuma sebatas itu, tapi maksudnya mereka bahkan tidak mau dikenal kalau mereka itu beragama Kristen. Padahal bisa aja mereka ke gereja dari keluarga Kristen dan baca firman Tuhan, tapi tidak mau dikenal sebagai orang Kristen. Pernah ketemu yang kayak gini nggak? Pasti pernah. Ya ada. Gimana ya? Ya. Untung kepikiran. Dulu waktu aku SMA, kan ya kan saya anak pendeta ya. Terus kayak masuk anak pendeta. Oh iya. Persahabatan macam apa ini? Nah, tapi terus karena sekolah saya cowok semua, terus kayak kalau bandel tuh keren gitu kan. Jadi kayak saya berusaha menutupi identitas saya sebagai anak pendeta, sebagai orang Kristen gitu kan. Sampai satu saat saya nyontek, terus dipanggil sama guru. Terus dia panggilnya gini, dia marah-marah gini. Kamu bisa bayangkan nggak ekspresi jemaat dari papa kamu yang tahu kalau kamu nyontek? Terus kayak saya mateng kok tahu dia. Aku anak pendeta gitu. Jemaat kan. berarti? Enggak jemaat dia Majelis. teman papa ternyata teman papa. Besti. Ya tapi itu salah satu hal yang kayak saya berusaha untuk menutupi dengan mungkin agak lebih bandel, nggak pernah posting. Walaupun kalau minggu malam, hari Minggu nggak pernah bisa diajak kemana-mana sih, karena harus ke gereja gitu kan. Tapi sehari-hari itu kayak berusaha untuk bandel dan menutupi identitas saya sebagai orang Kristen. Itu yang saya alami. Kenapa? Ya karena pengen bisa bergaul dengan banyak orang. Lalu kayak gak mau diberi beban. Anak pendeta kok gitu, orang Kristen kok gini, ya kan. Jadi kayak saya malas diberi beban aja sih. Ya. Oke. Yang lain? Kalau aku mungkin pengalaman masa kecil. Nah, tolong lagu sedih dulu. Oh enggak. Pengalaman masa kecil sih. Kurang. Iya, pakai kurang. Gak apa-apa. Kurang. Nice try. Oke. Ya, waktu kecil tuh inget banget aku. Waktu kecil di perumahan kayak gitu. Ada biasalah anak-anak main bola. Waktu itu aku tuh kan pindah terus, maksudnya sama keluarga itu kan pindah lahir Jakarta, Semarang kayak gitu, pindah kota. Nah, waktu itu di kota Semarang kayak gitu, mainlah di situ, mulai main sama anak-anak kampung dan tidak boleh ikut main bola dong karena saya Kristen. Dan itu akhirnya beberapa kali kayak penolakan kayak gitu. Itu tuh sungguh menyedihkan dan akhirnya kayak mau nggak mau kayak omongan tentang mayoritas dan minoritas itu tuh akhirnya kayak wah iya ya, kita nih minoritas. Akhirnya waktu ngumpul, apalagi dulu sekolah di negeri, SMA kayak gitu-gitu, rasanya ngapain sih nunjukin Kristen, nanti takutnya nggak punya temen atau apapun kayak gitu akhirnya. Nah setelah itu akhirnya sadar, itu yang cukup membuat kepikiran malu gitu loh. Jadi pengalaman masa lalu ditolak karena Kristen, akhirnya itu yang membuat malu. Nah kalau sekarang sih nggak, lebih dari salib dong ya. Lebih dari kalung salib, ada tanda salib besar kita. Nggak lanjut. Maksudnya dia pakai kaos Kristen kemana-mana. Iya, betul dong. Dia nggak di sini tapi di punggung. Dipikul literally. Oke. Beban. Nggak diajak bergaul berarti. Penolakan. Katian?
Kalau aku mungkin gini ya, aku pernah ada di satu circle 1, 2, 3 yang dimana kayak apa ya, aku nggak pernah mau ngaku gitu sama circleku ini kalau apa yang aku percaya itu ini gitu, kayak aku nggak ngaku kalau Kristen gitu. Padahal ya sebenarnya obvious ya, maksudnya kayak Ya apalagi nama Yohanes sih. iya kan. Wah, iya itu. Maksudnya kadang kan orang nge-tag aku di postingan, orang lihat postinganku yang lama. Bentar. Emang nama Alkitab cuma Yohanes doang? Eliada kan juga ada. Tapi nggak populer. Oh iya, oke. Lanjut. Lanjut Yan. Terus kayak ada satu rasa di mana aku nggak mau mengungkapkan identitasku sebagai Kristen karena aku tidak mau diasosiasikan dengan standar-standar tertentu gitu. Ya beban tadi nggak sih? Iya, Ya. sama kayak beban sebagai orang Kristen. Orang Kristen biasanya baik, orang Kristen biasanya nggak nakal gitu, orang Kristen nggak gini. Penuh kasih. Kita lebih gampang rusak. memaafkan gitu. Padahal aku nggak kayak gitu. Pada waktu itu kayak nggak mau gitu. Aku takut dibilang kayak ada omongan orang Kristen kok kayak gitu sih gitu. Bukannya dia Kristen ya gitu. Nah aku takut tidak memenuhi standar tertentu pada waktu itu sehingga aku milih untuk menyembunyikannya gitu. Terus pembelaanku ya pada waktu itu adalah padahal semua orang tuh kayak ada waktu di mana aku hari Minggu tuh kayak nggak pernah gereja gitu, kayak ya udah mereka ngajak main Minggu kemana, tapi kan dia gereja gitu, gampang nggak apa-apa udah gitu aja gitu. Terus itu tuh dalam rangka aku tuh pengen itu, aku tuh nggak mau orang membandingkan aku dengan satu standar yang lebih tinggi. Dalam hal ini mereka biasanya tahu punya perspektif khusus tentang orang Kristen dan apa ya, pada waktu itu tuh aku merasa aku nggak cukup baik sih untuk memegang label Kristen. Dan pada waktu itu excuse-ku ya ada lagi nih, orang tuh nggak nanya agamamu apa sih gitu. Kalau kamu baik, ya orang akan terima kebaikanmu tanpa harus tahu agamamu. Waktu itu. Sekarang? Itu. Enggak sih, aku enggak setuju sama karena kan maksudnya pada waktu itu ya, kalau sekarang sih aku yakin ya kebaikan kan keluar dari belief tertentu ya. Iya, dari identitas. Ya gitu, waktu itu kayak takut aja. Oke. Berarti ada banyak alasan yang mungkin kalau tadi pengalaman masa kecil di sekolah, sama-sama masa kecil juga, either takut nggak bisa bergaul, takut dijauhi atau dapat konsekuensi dari sosial karena dia orang Kristen, dan juga takut tidak bisa hidup sesuai dengan standar yang diberitakan sama kekristenan itu sendiri kayak gitu. Dan mungkin aja ini kebawa sama kita sekarang juga teman-teman yang udah sampai gede gitu. Kita takut dikenal sebagai orang Kristen karena takut orang kecewa. Ih, orang ke gereja kok hidupnya kayak gitu. Berarti kan itu karena kita tahu kan hidup kita apa namanya tidak baik-baik aja. Artinya ada banyak alasan untuk kita tuh menutupi identitas kita. Saya juga sama kayak gitu. Saya takut saya tidak bisa hidup sesuai dengan standar kekristenan. Tadi Mas Yuk bilang soal nama Yohanes, Eliada. Saya lebih parah. Benyamin, Immanuel lagi. Terakhirnya juga Kristen. Silalahi walaupun suku tapi ya biasanya Kristen gitu. Ya udah bikin nama panggilan aja biar gak terlalu Kristen. Noel, Natal aja. Noel. Maksudnya nggak bisa disembunyikan juga. Jadi yang bisa kita sembunyikan adalah ujung-ujungnya kita mencoba untuk tidak terlihat kegerejawian mungkin. Terus dengan excuse oh ya udah kita kan emang harusnya di dunia. Kita tidak perlu tunjukkan kalau kita ini ke gereja. Tapi sadar nggak sih jangan-jangan alasannya adalah karena kita sebenarnya tidak mau menerima konsekuensi atau kita tidak mau menerima hal-hal yang dibawa sama identitas kita sebagai orang Kristen itu sendiri. Dan ujung-ujungnya itu masalah terbesarnya adalah kita takut itu akan merugikan kita. Jadi kita lebih menjaga diri kita sendiri daripada kita mengikuti kehendak Tuhan itu sebenarnya kayak gitu. Betul. Dulu pernah ada satu masa di mana viral banget ya, aku nggak tahu ya. Ini nanti di-cut boleh sih. Tapi udah aku cerita aja soalnya kepikiran. Dulu tuh pernah ada satu masa di mana viral banget nih di sosmed, di semua sosmed, di YouTube gitu. Ya at least di algoritmaku ya. Di berandaku tuh ada gini. 10 pertanyaan yang orang Kristen nggak bisa jawab. Gitu. Nah, pernah dapet itu? Pernah tahu. 10 pertanyaan yang orang Kristen pasti nggak bisa jawab. Nah itu adalah masa keduaku yang pernah aku ingat di mana aku tuh nggak berani. Aku tuh kayak berusaha menyembunyikan identitasku sebagai Kristen. Artinya kalau di sosmed kan kayak selalu ada follower baru ya. Biasanya kan aku kayak ya udah gereja posting gitu kan. Kalau aku posting lagi ibadah gitu, orang praise worship kan orang tahu aku Kristen ya. Tapi ada masa-masa di mana itu viral, aku tuh kayak berhenti menunjukkan aktivitasku sebagai Kristen gitu. Padahal pun pada waktu itu motivasiku untuk nunjukin apa ya, kalau aku lagi aktivitas di gereja atau apapun yang menunjukkan kalau aku Kristen itu bukan dalam rangka aku pamer sebagai Kristen. Tahu nggak? Bukan in purpose gitu, tapi emang karena ya udah aku Kristen, aku bersekutu. Ya ini, aku kayak aku nggak tutup-tutupi apapun. Tapi ada waktu di mana
aku tuh takut gitu. Karena ada isu itu. Nanti kalau misalnya ini kan lagi rame gitu ya, 10 pertanyaan yang orang Kristen nggak bisa jawab gitu. Aku takut kalau ada yang nanya ke aku sih, jujur. Pada waktu itu karena itu lagi viral, terus orang tahu aku Kristen, pada waktu itu aku takut kalau aku ditanya gitu. Karena pada waktu itu aku punya circle yang orangnya lumayan kritis, yang kayak apa-apa dibahas gitu mereka, dan teman-temanku nih kalau bahas tuh kayak nggak ada tadeng aling-alingnya gitu, mau ngomong apa dijadiin bahan bercandaan sama mereka gitu. Maksudnya temanku kan beda kepercayaan sama aku ya, yang mereka percaya aja bisa diketawain sama mereka gitu. Kepercayaan mereka menertawakan kepercayaan sendiri pada waktu itu, apalagi kepercayaan orang gitu. Nggak malu mereka. Jadi pada waktu itu karena aku takut ditanyain yang aku nggak tahu jawabannya gitu, terus aku kayak Sekarang udah tahu jawabannya pasti. ya, Yoi, ya, makanya berani. maksudnya gara-gara itu juga aku jadi kayak ya juga ya apa ya gitu. Oke. Ya, So it's a heavy topic tuh. Yep. ya. Jadi Tuh. banyak ancaman, banyak kerugian yang mungkin ditakuti juga, dan banyak banyak hal-hal yang tidak ingin terjadi sama diri kita. Yep. Terus gimana? Gimana cara kita buat bisa tidak seperti itu? Yeah. What should we do then? Aku ya itu, kalau dari pengalamanku aku takut ditolak, takut tidak diterima segala sesuatu itu. Tapi yang mengubahkan tuh apa ya? Kesadaran bahwa identitas ini nggak mungkin bisa hilang pasti. Ya. Ini tuh bukan identitas sebenarnya yang kalau misalnya kita benar-benar dalam kayak gitu memahami, ini identitas yang bukan kita pilih sebenarnya kan. Ini identitas yang Allah berikan buat kita, karena kita kan diselamatkan bukan karena kita memilih Allah, tetapi Allah tuh yang memilih kita untuk menyelamatkan kita, dan Allah menempatkan satu identitas baru dalam diri kita. Kita harus memahami keindahannya dulu kayak gitu, memahami keindahannya. Dan pastinya gini, kalau Yesus dalam hidupnya ada Yudas dan ada salib, kenapa kita sebagai pengikut Kristus pun tidak akan apa yang kita ekspektasikan lagi kalau tidak? Pasti kita akan mengalami Yudas dan mengalami salib itu juga dalam diri kita. Akhirnya penolakan. Kalau junjungan kita aja mengalami penolakan, apalagi dengan kita. Yesus kan pernah bilang, kalau dunia itu menolak aku, dan kamu pengikutnya juga pasti akan mengalami penolakan itu juga. Dan sekali lagi itu identitas, apa ya? Tadi Noel bilang kadang kita tuh menaruhnya bebannya di diri kita gitu loh. Itu take personal banget dalam diri kita. Penolakan itu sebenarnya yang ditolak itu Kristus yang ada dalam diri kita gitu loh. Dan kalau kita sudah memahami keindahannya, ya kita pasti akan bisa mengalami. Dan itu yang mungkin membuat aku akhirnya yaudah, aku bangganya bukan kayak bangga yang sombong atau apapun, tetapi aku tahu keindahannya di dalam identitas ini gitu. Bahwa Allah menyelamatkan aku bukan karena aku baik, bukan karena aku spesial, tetapi karena memang aku berdosa dan Dia mengasihi dan memberikan identitas ini. Ya, salah satu hal yang aku sadari adalah banyak orang itu kan malu diasosiasikan dengan orang-orang Kristen tertentu yang mungkin kita bahas di episode 4, yaitu orang Kristen yang kita anggap freak. Yang aneh dan sebagainya. Jadi kayak gak mau dianggap diketahui sebagai orang Kristen. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang mungkin kurang disukai oleh banyak orang seperti itu. Nah, tapi aku merasa bahwa respon yang benar harusnya bukannya tidak menunjukkan identitas Kristen sama sekali, tetapi respon yang benar adalah menunjukkan identitas Kristus yang benar seperti apa. Karena kalau kita malah menutupi itu, nggak memperbaiki apapun. Dan kita tidak akan pernah punya keberanian untuk menunjukkan identitas kita, ya kan? Tapi kalau kita sadar bahwa identitas yang respon yang benar adalah menunjukkan identitas yang benar, ya udah. Ya bukan berarti kita bertanggung jawab untuk memperbaiki image orang Kristen. Ya nggak usah. Sok berpahlawan juga gitu kan. Tapi at least kita ya udah menunjukkan identitas kita sebagai anak Allah. Nah, itu aja sih. Ya. Masih memproses. Ya. Lagian gini sih. Kalau kita diadopsi oleh Allah sebagai anak gitu, emang Adopsi. emang kita malu. Ya, betul. Maksudnya kalau ada yang bilang kayak, ya kan aku nggak minta diadopsi sama Tuhan, diangkat jadi anaknya gitu. Halo, mohon maaf nih gitu. Kenapa kita malu ketika ada orang yang menyelamatkan kita gitu? Maksudnya ya satu sisi kita harus benar-benar memahami keberdosaan, kerusakan, dan betapa damage-nya, betapa kayak hancurnya kita tanpa Allah menyelamatkan kita gitu. Dan ketika kita tahu itu, terus kita tahu bahwa faktanya ternyata Allah menyelamatkan kita, itu ya tantangannya ada gitu. Tapi apa yang kita terima itu jauh lebih besar daripada tantangan yang ada gitu. Lagian anak nih ya, misalnya hubungannya kita sama Tuhan jadi anak sama bapak kan gitu. Maksud anak malu bapaknya sih? Yes. Malu kalau disebut, misalnya ini bapak aku gitu ya, Pak Subari gitu. Nanti di pip ya nama bapakku.
Takut diejek ini. Ejek-ejekan SMP, SMA Enggak, gitu. kan itu kredensial gitu. Masa aku malu dibilang anaknya bapakku gitu. Sebagaimanapun papaku gitu. Ya. Tapi kan dia mengasihi aku gitu. Ya. Oke. So, Oke, jadi tuh close this up teman-teman. Identitas kekristenan itu melekat. We have to be all in. Kalau David Platt bilang all in atau kita all out kayak gitu. Nggak ada di tengah-tengah. Identitas itu melekat. Dan juga kita harus ingat Jesus unashamedly paid the price for us. Ya. Yesus nggak malu loh. Yesus tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri dan dia mungkin kalau misalnya di surga tuh ada circle-nya dia gitu, dia diejek-ejekin bisa aja kayak gitu. Lu ngapain sih turun ke dunia buat nyelamatin orang berdosa kayak gitu, buat nyelamatin orang kayak gini. Tapi Yesus dengan tidak malu menyelamatkan kita. Dan adalah satu respon yang sangat salah ketika kita malu untuk mengakui Yesus di depan dunia. Dan kalau kita pikir, tapi Kak aku belum siap, nanti orang-orang kecewa karena ini tuntutannya berat dan ini segala macam. Makanya sekali lagi tadi Mas Yo bilang bukan kita yang milih Tuhan. Tuhan yang pilih kita. Ketika Tuhan pilih kita, percayalah teman-teman. Gak usah pikirin bisnis kita terlalu gimana kalau kita orang Kristen. Gak usah pikirin ini kita pergaulan kita gimana, kecukupan kita, Tuhan akan cukupkan. Ketika ada mission yang Tuhan berikan sama kita, dia pasti akan sertai kita. Bukan berarti ini prosperity ya, akan dikasih uang dan ini segala macam. No, bukan. Tapi Tuhan akan kasih kekuatan buat kita. Tuhan akan kasih kemampuan buat kita dan we have to live our identity. Makanya pahami kehindaannya. Dan saya percaya juga orang-orang di sekitar kita juga bangga kok dengan identitas mereka. Kenapa kalau kita sadar identitas kita itu lebih indah dan lebih baik, kenapa kita tidak hidupi dan tunjukkan keindahannya kepada mereka semua? Wow, all in All out. or all out. Embrace your identity. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Bingung closingnya apa ya? Bingung closingnya. Gak apa-apa, kita closing. Oke, thank you udah nonton teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. This is Unpopcast and God bless you all. God bless you. Bye-bye.